Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Rabi Puji yang soleh dan soleha, bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran PAI bab 4. Kali ini kita akan berbicara dan membahas tentang sholat berjamaah. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, materi ini sangat mudah, sangat sederhana. Insya Allah anak-anak sudah tahu, sudah populer karena dari kecil sampai sekarang selalu sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah itu sesuatu yang sangat mudah. Mari simak pembahasan kali ini. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, awal kita akan lihat peta konsepnya. Di sini ada 6 materi yang akan kita bahas dalam sholat berjamaah. Anak-anak nanti akan mengikuti penjelasan Ibu secara berurutan sesuai peta konsep yang ada. Baik, pertama di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian sholat berjamaah. Jadi, apa sih sholat berjamaah itu? Sholat berjamaah yaitu sholat yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Jadi definisi ini sangat mudah sekali ya dipahami. Anak-anak di sini tidak hanya bisa mempraktekkan, akan tetapi kalian harus tahu apa sih definisi sholat berjamaah itu. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan yang kedua, yaitu tentang hukum sholat berjamaah. Apa sih hukum sholat berjamaah itu? Hukum sholat berjamaah itu sunnah muakkad. Anak-anak ada yang tahu sunnah muakkad itu apa? Sunnah muakkad yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, hampir sama dengan wajib. Bedanya kalau wajib tidak dikerjakan, kita akan mendapat dosa. Sedangkan sunnah muakkad apabila kita tidak mengerjakan, kita tidak berdosa. Jadi sudah jelas ya anak-anak, hukum sholat berjamaah itu yaitu sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Jadi selanjutnya yaitu dalil nakli tentang sholat berjamaah. Jadi dalil ini diambil dari hadis riwayat Bukhari Muslim yang berbunyi sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'i wa isyrina darajat. Jadi kebaikan sholat berjamaah itu melebihi dari sholat sendirian 27 derajat. Jadi anak-anak, semisal kalian sholat zuhur berjamaah, maka pahala kalian yaitu 27 derajat daripada sholat sendirian. Jadi untuk mencapai 27 derajat, maka anak-anak membutuhkan waktu 27 hari sholat sendirian. Karena sholat sendirian itu pahalanya hanya 1 derajat. Jadi alangkah baiknya jika kalian sholat berjamaah setiap hari. Yang selanjutnya adalah dalil akli, yaitu akal, di mana dalil ini bisa diangan-angan bahwasanya sholat jamaah itu kan ada kebersamaan. Kebersamaan ini akan menciptakan atau menggambarkan sebuah kebersamaan, kerukunan, dan kasih sayang yang terasa indah. Jadi barang siapa yang suka sholat berjamaah, maka hatinya akan dekat dengan Allah dan akan dijauhkan dari permusuhan, pertikaian, dan perselisihan. Maka dari itu, pelajaran yang dapat kita ambil dari hal ini antara lain adalah saling menghormati, saling mengasihi antara yang satu dengan yang lainnya. Anak-anakku yang soleh dan soleha, selanjutnya Ibu di sini akan menjelaskan tentang syarat sholat berjamaah, di mana syarat sholat berjamaah ini berkaitan dengan 2 hal. Yang pertama yaitu syarat menjadi imam, dan yang kedua yaitu syarat menjadi makmum. 2 hal ini sangat berbeda. Maka di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu syarat menjadi imam.
Jadi mari simak penjelasan berikut ini. Syarat-syarat menjadi seorang imam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui syarat dan rukun sholat, serta perkara yang dapat membatalkan sholat. Yang kedua, fasih dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Yang keempat, yaitu berakal sehat. Yang kelima, baligh. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang ketujuh, seorang laki-laki. Akan tetapi, ketika imamnya seorang laki-laki, maka makmumnya boleh laki-laki, boleh perempuan atau campur. Sedangkan ketika imamnya seorang perempuan, yang boleh bermakmum hanya perempuan saja. Dan yang terakhir yaitu tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Yang kedua yaitu ibu akan menjelaskan bagaimana syarat menjadi makmum. Mari simak penjelasan berikut ini. Syarat-syarat menjadi seorang makmum adalah sebagai berikut. Yang pertama, makmum harus berniat mengikuti imam. Yang kedua, mengetahui gerakan sholat seorang imam. Yang ketiga, berada dalam satu tempat dengan imam. Yang keempat, posisinya makmum harus di belakang imam. Dan yang kelima yaitu hendaklah sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya, ketika seorang imam melaksanakan sholat asar, maka makmum tersebut juga harus melaksanakan sholat asar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sholat berjamaah itu kan sangat dianjurkan. Disebut sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Akan tetapi dalam kondisi tertentu ada halangan-halangannya. Semisal ada orang yang ingin sekali sholat berjamaah, tiba-tiba terjadi halangan tertentu A, B, dan C. Jadi anak-anak di sini perlu tahu, anak-anak harus tahu beberapa halangan yang bisa membuat orang itu tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka di sini ibu akan menjelaskan beberapa halangan yang bisa membuat orang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Simak penjelasan berikut ini. Halangan-halangan dalam sholat berjamaah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, hujan. Hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah. Yang kedua, angin. Angin kencang yang sangat membahayakan. Yang ketiga, sakit. Sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Yang keempat, sangat ingin membuang hajat. Maksudnya di sini yaitu sangat ingin membuang air besar atau air kecil. Dan yang terakhir yaitu karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan. Maksudnya di sini adalah memakan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, petai, dan jengkol. Baik anak-anak, selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan beberapa jenis makmum. Nah, jenis makmum itu ada dua. Yang pertama makmum masbuk dan yang kedua makmum muwafiq. Jadi di sini ibu akan menjelaskan makmum masbuk terlebih dahulu. Apa sih makmum masbuk itu? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat membaca surat Al-Fatihah secara lengkap bersama imam pada rakaat pertama. Semisal anak-anak datang sedangkan seorang imam itu sudah menjelang ruku, anak-anak langsung takbir Allahu Akbar, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Belum sampai selesai, seorang imam tadi sudah takbir untuk melakukan gerakan ruku. Nah, apa yang harus anak-anak lakukan? Anak-anak juga mengikuti gerakan imam, yaitu langsung ruku juga. Loh, kan surat Al-Fatihahnya baru 2 ayat yang dibaca. Padahal setiap sholat pada rakaat itu
harus membaca surat Al-Fatihah secara lengkap. Nah, itu yang dinamakan makmum masbuk. Tidak sempat membaca surat Al-Fatihah secara lengkap. Karena ini sholatnya berjamaah, maka ketika seorang makmum surat Al-Fatihahnya tidak lengkap, itu ditanggung oleh imam. Yang kedua yaitu makmum muwafiq. Apa sih makmum muwafiq? Makmum muwafiq yaitu makmum yang sempat membaca surat Al-Fatihah secara lengkap bersama imam pada rakaat pertama. Nah, ketika kalian mengikuti sholat berjamaah, mengikuti imam dari takbir Al-Fatihah dan sampai selesai, itu yang dinamakan makmum muwafiq. Mengikuti imam membaca Al-Fatihah secara lengkap pada rakaat pertama. Nah, jadi itu enaknya sholat berjamaah. Sudah pahalanya banyak, dan apabila ada kekurangan itu ditanggung oleh seorang imam. Jadi selanjutnya di sini ibu akan menjelaskan bagaimana sih tata cara sholat berjamaah itu. Baik. Nah, bukan hanya sholat sendirian, akan tetapi sholat berjamaah pun ada tata caranya masing-masing. Nah, di sini ibu akan menjelaskan bagaimana tata cara sholat berjamaah. Berikut penjelasannya. Tata cara dalam sholat berjamaah diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, sholat berjamaah diawali dengan azan dan iqamah. Akan tetapi, kalau tidak memungkinkan, cukup dengan iqamah saja. Yang kedua, barisan sholat atau shaf di belakang seorang imam harus diisi oleh jamaah laki-laki, sementara jamaah perempuan berada di belakang makmum seorang laki-laki. Yang ketiga, di dalam melaksanakan sholat berjamaah, seorang imam membaca bacaan sholat, ada yang nyaring atau dikeraskan dan ada yang dilirihkan. Nah, contoh bacaan yang dikeraskan seperti takbir, takbiratul ihram, takbiratul intiqal, tasmi, dan salam. Bacaan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran pada 2 rakaat pertama sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang keempat yaitu makmum harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahului gerakan imam. Dan yang terakhir yaitu setelah salam, seorang imam membaca zikir atau doa bersama-sama dengan makmum, atau juga bisa membacanya sendiri-sendiri. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, di sini ibu akan menjelaskan materi terakhir yaitu hikmah atau fungsi dari sholat berjamaah. Nah, baik anak-anak, simak berikut penjelasan ibu hikmah atau fungsi dari sholat berjamaah. Hikmah atau fungsi dalam sholat berjamaah. Yang pertama, menambah semangat dan membantu konsentrasi. Yang kedua, meningkatkan ketaatan, ketekunan, dan kedisiplinan. Yang ketiga, mempererat persaudaraan dan persahabatan. Yang keempat, dapat menjadikan sarana komunikasi dan tolong-menolong. Yang kelima, menyadari kesamaan derajat. Dan yang terakhir yaitu menambah syiar Islam. Baik anak-anakku yang soleh dan solehah, demikian materi tentang sholat berjamaah yang dapat ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak dapat mengambil hikmah dari materi ini dan bisa sholat berjamaah setiap hari. Harus lebih baik dan lebih baik lagi, sehingga anak-anak menjadi anak-anak soleh dan solehah selama di dunia dan akhirat. Amin. Semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.